Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta sinetron dari Naluri Hati dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan Mimin doakan juga semoga kalian selalu dimudahkan rezeki dan selalu banyak uang ya. Nah, di episode tadi malam tentunya kalian sudah dibuat tercengang dan puas ya, benar-benar puas dengan adegan sinetron dari Naluri Hati yang penuh dengan ketegangan ya. Dimana di episode sebelumnya Gilang dan Ibu Rina yang sudah dipecat oleh Dinda, dan mereka pun kini benar-benar dimiskinkan oleh Dinda. Ya, karena mereka memang sudah tidak memiliki wewenang dan akses untuk masuk ke perusahaan Dinda Finance. Dan yang lebih membuat kita sebagai pecinta Naluri Hati senang adalah di mana mereka berdua pun sudah diusir dari rumah Dinda dengan beberapa kawalan bodyguard. Ibu Rina dan Gilang berhasil diusir, walaupun sebelumnya mereka memaksa untuk masuk ke rumah itu. Sempat terjadi kekacauan antara Gilang dan bodyguard Dinda yang berkelahi di depan rumah Dinda. Perkelahian pun tidak bisa dihindarkan, walaupun akhirnya mereka pun harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka bukan lagi siapa-siapa dan tak memiliki apa-apa. Dengan membawa rasa kekesalan, mereka pun akhirnya pergi dan meninggalkan rumah Dinda. Mereka berdua tak habis pikir dengan apa yang dilakukan oleh Dinda. Mereka masih menyangka bahwa yang melakukan itu adalah Cindy dan berpura-pura menjadi Dinda. Lalu mereka pun langsung menghubungi Cindy dan menanyakan maksud dari Cindy. Alih-alih memarahi Cindy, Gilang malah mendapatkan ledekan dari Cindy. Yang saat itu Cindy sedang bersama dengan Sandy di sebuah kafe. Cindy sengaja meng-loudspeaker percakapan antara Cindy dan Gilang. Sandy pun menertawakan nasib dari Gilang dan Ibu Rina. Setelah mengetahui hal tersebut, mereka pun panik dan ketakutan. Mereka takut jika Dinda melaporkan mereka ke pihak berwajib, dan tentunya tamatlah riwayat dari mereka. Namun lagi-lagi Gilang dan Ibu Rina memiliki rencana jahat. Kali ini Ibu Rina memiliki cara agar bisa menyusup kembali ke rumah Dinda. Gilang mengatakan bahwa Dinda masih belum tahu kalau Ibu Rina bukanlah ibu kandungnya, sehingga Gilang berpikir bahwa Dinda akan terus menganggap Ibu Rina adalah ibu kandungnya. Namun tentu saja Ibu Rina masih menolak, karena Ibu Rina masih merasakan ambang ketakutan jikalau Dinda sampai benar-benar melaporkan mereka ke pihak yang berwajib. Lalu Zen yang dengan sengaja menemui Sandy dan mengobrol tentang kembalinya ingatan Dinda. Kini urusan antara Zen dan Sandy sudah mulai clear, dan peran mereka sudah saling mengetahui kronologi kejadian. Ketika Dinda menjadi Naila dan hilangnya ingatan Dinda, Naila sangat mencintai Zen, dan Zen sangat begitu berharap untuk bisa menikah dengan Dinda. Begitupun dengan Sandy yang mengetahui Dinda mengalami hilang ingatan. Dia mencoba merelakan Naila bersama Zen. Sandy rela jika Dinda menikah dengan Zen. Namun kini setelah Dinda atau Naila sembuh dari amnesianya, kini Zen lah yang harus merelakan Dinda untuk bersama dengan Sandy. Sandy sendiri pun bingung kalau benar-benar Dinda sudah kembali ingatannya. Kenapa Dinda tidak mencarinya dan menghubunginya? Lalu Zen mengatakan kepada Sandy, apakah kamu masih menyimpan nomor yang lama? Lalu Sandy pun mengatakan bahwa HP-nya telah hilang, dan Instagram Dinda pun sudah dihack oleh Cindy yang berpura-pura menjadi Dinda. Sandy berpikir bahwa Dinda sudah salah paham kepadanya, karena kini dia masih berstatus suami istri dengan Cindy yang berpura-pura menjadi Dinda. Walaupun kita tahu itu hanya sandiwara antara Cindy dan Sandy. Dan mungkin karena hal itulah Dinda tidak menghubungi Sandy kembali. Dengan keterbukaan Zen dan Sandy, akhirnya Sandy pun bertindak untuk menemui Dinda.
Dan akhirnya Sandy dan Cindy pun menuju ke rumah Dinda. Namun lagi-lagi di bodyguard Dinda menghalangi mereka berdua dan mengusir mereka dan meminta Sandy untuk menunggu di luar rumah. Kemudian datanglah Dinda yang keluar dari rumah sembari membawa koper mereka berdua. Lalu Dinda mengusir Sandy dan Cindy. Sandy dan Cindy pun terheran dengan Dinda. Mereka masih berusaha untuk menjelaskan tentang kesalahpahaman antara mereka berdua yang membuat Dinda marah dan tak ingin menemui Sandy kembali. Namun Dinda tidak mengambil pusing. Ia tetap bersikeras untuk mengusir mereka berdua. Dan di episode tadi malam tentunya kita sangat suka dengan adegan yang mengesalkan ya, di mana terlihat Sandy dan Dinda akan melangsungkan pernikahan. Terlihat Sandy begitu serius untuk menikahi Dinda. Begitu juga dengan Dinda, sepertinya dia masih tidak percaya bahwa dia akan kembali lagi dengan Sandy. Namun Dinda menaruh harapan besar kepada Sandy. Namun tak lama dari adegan itu pun Zen yang tampak mencoba menerobos masuk ke rumah Dinda, namun dihalang-halangi oleh bodyguard Dinda. Namun akhirnya Zen pun bisa menerobos masuk ke rumah Dinda dan menghentikan pernikahan Dinda dan Sandy. Namun sayang, Sandy yang sudah selesai mengucapkan ijab kabul pun sudah sah menjadi suami dari Dinda. Dengan penuh kekecewaan terhadap Sandy yang sudah menusuk dia dari belakang, dengan diam-diam menikahi Dinda yang selama ini sudah menjadi wanita yang sangat Zen cintai. Dengan mengatakan kepada Dinda untuk memilih antara mereka berdua. Namun Dinda yang merasakan sakit di kepala akibat Dinda yang berusaha untuk mengingat-ingatannya yang pernah mencintai dan mengenal Zen. Namun sayang, Dinda yang tidak mengingat semua tentang apa yang terjadi antara dia dan Zen pun akhirnya mengatakan tidak tahu untuk memilih siapa di antara mereka berdua. Dengan penuh rasa kekesalan kepada Sandy, Zen pun mengatakan bahwa dia akan kembali kepada Dinda dan akan membuat Dinda mengingat siapa Zen dan seberapa besar cintanya kepada Dinda. Dan Zen pun mengatakan bahwa urusan dia dan Sandy belum selesai dan tak akan pernah selesai. Dan berlanjut ke Ibu Rina dan Gilang yang sudah merencanakan kelicikan mereka pun akhirnya menjalankan tugas masing-masing. Terlihat Gilang yang mendatangi rumah Ibu Hanun dan mengatakan ingin bertanggung jawab untuk menikahi Farah dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan Gilang kemarin untuk tidak mengakui bayi yang dikandung Farah bukan anaknya adalah rencana dari Ibu Rina. Karena Gilang mengaku Bu Rina adalah orang yang sudah berjasa kepada dia dan dia tidak ingin melawan Ibu Rina. Dan terlihat juga Ibu Rina yang mendatangi rumah Dinda, namun sesampainya di depan pintu rumah, Ibu Rina sudah dihalangi oleh bodyguard dari Dinda. Dan Ibu Dinda dengan pedenya mengatakan bahwa saya adalah ibu kandung dari Dinda dan membawa bukti kuat atas permasalahan dia yang ada di balik meninggalnya Pak Haryo, ayah dari Dinda. Akhirnya Dinda pun memperbolehkan Ibu Rina masuk ke rumahnya dan mengatakan untuk memperlihatkan semua bukti yang Ibu Rina bawa, dan Ibu Rina dengan kepintaran yang berakting pun mampu meluluhkan hati dari Dinda dan kembali ke rumah Dinda. Oke teman-teman, akankah rencana kejahatan dari Ibu Rina dan Gilang akan kembali terungkap dan akan membuat mereka benar-benar dimiskinkan oleh Dinda dan benar-benar akan menjadi gelandangan? Saksikan terus kisah selanjutnya dari sinetron kesayangan kita yang terus saja memberikan adegan menegangkan di setiap ceritanya yang membuat kita kesal berkepanjangan. Jangan sampai terlewatkan untuk mengetahui kisah selanjutnya. Dan sebelum itu jangan lupa bantu channel ini bagi teman-teman semua penggemar sinetron Naluri Hati yang menjadi sinetron kebanggaan kita semua. Untuk mensubscribe yang belum subscribe, dan jangan lupa tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman dapat info tentang kelanjutan alur cerita dari kisah Naluri Hati.
Dan agar Mimin semangat untuk terus memberikan ulasan cerita dari kisah sinetron kesayangan kita, Naluri Hati, yang sekarang menjadi tontonan yang seru bagi kita semua. Dan tak lain dan tak bukan, bila mana ada pertemuan pasti ada perpisahan. Dan Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton tayangan Mimin. Sekian dari Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.